Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten kali ini masih menghadirkan seri profesi. Nah, untuk episode kali ini, profesi yang akan kita angkat adalah mengenai notaris atau PPAT. Dan telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Taufik. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah. Saya panggil Pak Taufik ya Pak ya? Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya sehat. Alhamdulillah. Itu yang utama itu ya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Nah, Pak, tadi saya sudah buka nih bahwa podcast kali ini kita akan mengangkat seri profesi notaris dan atau PPAT. Boleh mungkin Pak dijelaskan dulu ke kawan-kawan pajak semua apa sih notaris dan PPAT itu sama atau beda nih Pak? Apa bedanya dan apa persamaannya? Jadi menurut ketentuan yang mengatur tentang jabatan notaris dan jabatan PPAT itu ada kesamaan, tapi juga jelas berbeda. Ada perbedaannya. Yang kesamaannya apa? Itu termasuk layanan hukum. Sama-sama membuat akta otentik ya. Cuman kalau perbedaannya apa? Kalau misalnya jabatan notaris itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 14 tentang jabatan notaris. Kalau untuk PPAT itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 98. Untuk notaris itu adalah membuat akte otentik yang sifatnya secara umum atas perbuatan hukum, kejadian gitu ya. Mungkin akan lebih detail kalau misalnya kita bisa melihat dari undang-undangnya itu sendiri. Tentunya bukan ranah kita ya Bu ya, kalau untuk khawatir menafsirkannya keliru gitu. Tetapi yang jelas itu adalah untuk membuat akte otentik secara umum, sedangkan kalau untuk PPAT itu membuat akte terkait sama hak tanah atau bangunan dan rusun. Jadi kalau itu lebih spesifik ya Pak ya untuk PPAT ya dibandingkan yang notaris. Notaris bisa segala macam transaksi ya Pak ya. Kalau jabatan notaris sendiri itu kan diangkat oleh Menkumham. Sementara kalau untuk PPAT diangkat oleh pejabat BPN. Dan ini sangat familiar sekali nih masyarakat dengan notaris dan PPAT ya Pak ya, karena masyarakat sering kali ada lakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan seperti itu, mereka familiar nih notaris dan atau PPAT biasanya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita sudah tahu nih notaris PPAT seperti itu, proses bisnisnya seperti apa sih Pak biasanya di notaris dan PPAT ini? Jadi dalam hal kita bicara tentang proses bisnis PPAT atau notaris itu kan kita bisa melihat contoh akte ya. Kita kan tentunya kawan pajak juga pernah melihat akte yang telah dibuat notaris, baik itu akte untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan maupun atas perbuatan hukum tertentu ya. Misalnya pendirian perusahaan, di situ kan proses bisnisnya adalah menyaksikan atau mengesahkan tanda tangan dari kedua belah pihak yang berikatan. Nah, dari situ nanti notaris atau PPAT mendapatkan ini terkait dengan pajak mendapatkan penghasilan. Nah, seperti itu aja mungkin sederhananya. Kalau lebih detailnya nanti akan lebih baik kalau melihat aturan-aturan di dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 14 atau Undang-Undang 37 Tahun 98. Oke, berarti sama saja ini seperti orang memberikan jasa sebetulnya ya, jasa. notaris dan PPAT ya. Cuma jadi ada klien datang, kemudian dibantu untuk pembuatan aktanya, misalnya transaksi. Kemudian setelah pembuatan itu, kemudian notaris dan PPAT ini akan mendapatkan fee seperti itu ya Pak? Mendapatkan pembayaran dari kedua belah pihak yang bertransaksi itu ya, yang melakukan perikatan ya Pak ya. Baik, nah setelah itu, setelah kita tahu bahwa notaris mendapatkan penghasilan seperti itu, apakah notaris juga memungkinkan dia punya penghasilan lainnya Pak, selain dari kegiatan usaha sebagai memberikan jasanya? Ya. Cuman itu sangat mungkin ya, gitu ya. Cuman ada kondisi yang berbeda dengan profesi lainnya, seperti dokter pada episode podcast sebelumnya ya. Kalau dokter kan istilahnya bisa merangkap jabatan, tapi untuk notaris atau PPAT itu ada ketentuan larangan rangkap jabatan. Itu tentunya kan namanya mengesahkan tanda tangan, mengesahkan suatu kejadian gitu ya. Itu ada larangan kalau notaris itu tidak boleh merangkap jabatan sebagai pimpinan perusahaan atau pegawai gitu. Tapi kalau untuk usaha lain ya, misalnya usaha perorangannya gitu ya, silahkan aja. Yang penting di situ tidak timbul konflik kepentingan ya. Karena pada prinsipnya kan kedua jabatan itu adalah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingannya sendiri. Berarti dia tidak boleh mendirikan perusahaan nggak boleh, karena di situ itu disebutkan di Undang-Undang nomor 2 itu ya tadi. 14 itu tahun 2014. Berarti penghasilan notaris itu hanya dari si notaris itu, atau dia misalnya punya usaha cuma UMKM misalnya seperti itu masih diperkenankan? Biasanya sih ya, yang kita amati di lapangan itu notaris karena juga sering bertransaksi tentang misalnya PPAT ya di sini, bertransaksi tanah dan bangunan, melihat peluang-peluang mendapatkannya passive income atau capital gain di situ. Biasanya itu pendapatan lainnya itu sering didapat dari menyewakan tanah atau bangunan atau ruko atau apa ya. Atau ya itulah misalnya jual beli tanah gitu ya. Mungkin sangat mungkin kayak gitu. Berarti selain dari posisi jabatan dia juga bisa melakukan kegiatan usaha yang lainnya. Seperti tadi itu yang Bapak sampaikan ya. Asal usaha perorangan lah. Perorangan saja, baik. Nah setelah kita tahu nih penghasilannya seperti itu, bisa jadi dia cuma jadi notaris aja, jasa notarisnya itu atau PPAT-nya bisa juga ada penghasilan lain. Nah untuk pajaknya kewajibannya apa nih Pak? Kalau pajak notaris itu sama sebenarnya. Kalau dalam hal ini salah satu jenis pekerjaan bebas ya, yang disebutkan di PP 23 yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan tarif UMKM, tapi menggunakan pasal 17 ya. Itu kewajiban perpajakan untuk notaris sendiri adalah PPh orang pribadi. Ya kalau misalnya nggak ada sampingan gitu ya, nggak ada sampingan. Nah terus kalau selain itu kan ada kewajiban melaporkan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah ya, pelaporan di SPT Masa PPh 4 ayat 2. Nah misalnya nih Pak notaris ya, biasanya kan dia sendiri mungkin masih awal-awal menjadi notaris, dia masih sendiri, tapi kemudian dia membuat kantor notaris dengan ada karyawan dan sebagainya. Ini gimana aspek perpajakannya? Apakah masih sama seperti tadi atau ada tambahan ini Pak? Ya, kalau misalnya di sini punya karyawan, tentunya kan ada kewajiban melaporkan SPT PPh 21 ya. 21, apakah ada karyawan yang dipotong pajaknya, gitu kan? Termasuk berapa sih
per karyawan itu penghasilannya itu sebagai sarana pelaporannya. Oke, berarti kalau memang sudah punya karyawan nih, kawan pajak yang berprofesi sebagai notaris juga sudah harus memperhatikan kewajiban PPh pasal 21 ya. Pasal 21, PPh 4 ayat 2. Terus dan PPh orang pribadinya dia. Iya, PPh. Oke. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung ini adalah pekerjaan bebas notaris itu. Boleh dong sedikit dijelaskan saja apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan bebas itu, Pak? Pekerjaan bebas itu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan di situ seseorang itu mendapatkan penghasilannya. Tapi di sini karena ini pekerjaan bebas, tidak ada ikatan kerja seperti karyawan dan atasan dan bawahan seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ya. Jadi itu murni pihak yang independen gitu. Kayak bebas gitu ya Pak ya, independen dia ya, tidak terikat di satu institusi ya, tidak menjadi karyawan. Oke, nih sebagai notaris dan PPAT dia dikategorikan sebagai pekerjaan bebas. Ketika mereka sudah punya NPWP nih Pak, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada kewajiban, ada PPh, lapor PPh pasal 4 ayat 2, kemudian kalau punya karyawan ada PPh 21, selain SPT PPh yang pribadinya. Nah untuk yang pribadi nih Pak, untuk notaris dan PPAT, dia ketika lapor nih harus menggunakan formulir apa, kemudian apa yang harus disiapkan, boleh Pak dijelaskan untuk kawan pajak? Jadi untuk notaris ini atau pekerjaan bebas yang lainnya itu menggunakan formulir SPT 1770. Oke. 1770 saja ya Pak? 1770 itu kan ada 3 ya. Oke. Yang 1770 aja, 1770S dan SS. Oke. Kalau pekerjaan bebas itu harus menggunakan 1770. Kenapa pakai 1770? Karena di dalam 1770 itu mengakomodasi seluruh transaksi yang mungkin yang mungkin dilakukan oleh pekerja bebas itu. Oke. Ya, berarti itu lebih ke bebas mengisinya gitu ya Pak ya. Apapun penghasilan yang dia dapat dia bisa masukkan di 1770. Iya, karena kalau yang 1770 SS itu kan nggak ada rincian, nggak bisa kita memasukkan bukti potong, nggak bisa ya kan. Yang 1770S itu nggak ada misalnya menggunakan pencatatan atau pembukuan itu nggak bisa tidak diakomodir di situ ya Pak ya. Kolom di situ, kolom di 1770S. Oke, berarti kalau kita kan ini seri profesi nih ya Pak ya, menggunakan apa Pak perhitungan untuk pajaknya? Tadi untuk melaporkannya pakai 1770. Nah sudah tahu nih formulirnya, kemudian nih setelah tahu formulirnya sudah ada penghasilannya, tata cara melaporkannya seperti apa dan menghitungnya bagaimana? Pada prinsipnya untuk keadilan ya, undang-undang perpajakan ini kan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau melakukan usaha dan wajib pajak badan itu kan wajib menggunakan pembukuan. Betul. Tapi kewajiban itu juga diberikan keleluasaan oleh pemerintah di dalam hal ini di undang-undang ya. Di undang-undang itu boleh menggunakan pencatatan dalam hal misalnya omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar ya. Setahun. Ya setahun. Jadi kalau yang omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar silahkan menggunakan pencatatan. Pencatatannya bisa dilakukan tentunya direkapitulasi tiap bulan, terus dikumpulkan dalam setahun untuk pelaporan. Berarti notaris dan PPAT ini punya kewajiban untuk mencatat semua penghasilan yang diperoleh setiap bulannya dan kemudian direkap dalam waktu 1 tahun untuk bisa dilaporkan ya Pak ya. Betul. Nah setelah direkap nih Pak, sudah tahu nih penghasilan dari Januari sampai dengan Desember. Setelah itu diapain lagi nih Pak?
Jadi kalau karena ini pencatatan ya, kalau pembukuan kan akan ditemukan dari pembukuan itu dari berapa penghasilan, terus berapa bebannya, akumulasi biaya ya dalam setahun itu berapa, jadinya ketemu angka atau jumlah yang merupakan penghasilan netonya berapa, ya kan? Nanti bisa dari penghasilan itu bisa ditentukan penghasilan kena pajaknya. Tapi karena ini pencatatan, untuk menentukan penghasilan netonya itu ada sarana di Peraturan Dirjen Pajak tahun nomor 17 tahun 15 ya itu ya. Itu kalau notaris itu untuk 10 ibu kota ya, provinsi tertentu, salah satunya DKI, Surabaya dan Medan, ada 10 ya, itu 51%. Oh, dari bruto, dari brutonya. Untuk mendapatkan netonya. Mendapatkan neto, penghasilan netonya. Nah, untuk ibu kota provinsi yang lain dan kota kabupaten yang lain itu 50%. Sama gitu ya. Oh, kalau yang tadi 10 ibu kota itu 51%. Iya. Oke. Jadi di situ karena pencatatan, ya itulah sarana untuk menentukan penghasilan netonya sesuai ketentuan yang berlaku itu ya dengan norma penghasilan. Nah, tapi seperti halnya pekerjaan bebas lain, apakah si notaris dan PPAT ini juga tetap harus memberikan surat pemberitahuan penggunaan norma NPPN itu, Pak? Ketentuan di Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 itu ya, itu mewajibkan bagi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan itu ya harus memberitahukan melalui formulir yang sudah ditentukan ya. Di dalam SPP. Berarti tetap ya itu tidak otomatis langsung bisa menggunakan norma ya, Pak ya. Nah, kawan pajak semua yang berprofesi sebagai notaris dan atau PPAT, kawan pajak catat dulu semua penghasilan selama 1 tahun, kemudian itu disebutnya penghasilan bruto ya, Pak ya, yang sudah dicatat. Oke. Setelah bruto, sebelum menghitung pajaknya, cari dulu netonya. Nah, netonya seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan, harus dikalikan dulu norma perhitungan penghasilan neto untuk 10 ibu kota provinsi 51%, yang lainnya 50%. Nah, sudah dapat neto nih Pak. Diapain lagi nih Pak? Udah langsung dihitung pajaknya apa gimana tuh Pak? Neto ini kan ya karena disinilah keadilan upaya keadilan dari undang-undang perpajakan itu tetap dari penghasilan neto yang diperkirakan itu tetap harus dikurangkan dengan biaya-biaya untuk kebutuhan pokok. Dalam hal ini biasa disebut PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, misalnya untuk orang pribadinya atau notarisnya itu sendiri dan ditambah keluarganya yang menjadi tanggungannya. Itu sama ya dengan OP-OP yang lain ya Pak ya? Iya, sama dengan OP yang lain. Baik, setelah neto tadi kemudian dikurangi PTKP, dapatlah kita penghasilan kena pajak. Setelah itu tarifnya sama dengan perhitungan pajak yang lainnya Pak ya, yang objek. Tarif pajak progresif ya, pasal 17. Pasal 17. Ya, berjenjang kalau mengacu undang-undang baru dari Rp1 sampai 60 juta itu 5%. Begitu ya Bu ya. Setelah itu lapisan berikutnya adalah? Lapisan berikutnya di atas 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Kemudian ada lagi? Selanjutnya di atas 250 juta ya menuju ke 500 juta 25%. 500 juta sampai 5 miliar itu ya, itu 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Ya mungkin notaris nih yang sudah sangat banyak kliennya sampai penghasilannya bermiliar-miliar. Ada lapisan baru nih undang-undang HPP ya Pak ya. Di atas 5 miliar itu kena 35%. Nah mungkin itu jelas sekali ya kawan pajak semua mengenai perpajakannya notaris seperti itu, pakai formulir 1770, kemudian dihitung netonya dengan norma penghasilan perhitungan penghasilan neto, kemudian dicari penghasilan kena pajaknya, baru dikalikan tarif pajak pasal 17 ya Undang-Undang KUP.
Nah, berarti ketika notaris atau PPAT ini hendak lapor SPT setiap tahun, mereka harus siapkan semua itu ya Pak ya? Iya betul. Jadi dari yang mungkin mendapatkan fee-nya itu udah dipotong sama pihak lainnya, misalnya karena transaksi dengan pihak badan usaha kan dipotong tuh. Nah, itu dikumpulkan dan itu karena sifatnya tidak final bisa untuk mengurangi pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke. Berarti notaris ini punya kewajiban setiap bulan untuk membayar yang pasal 25 atau gimana Pak? Kalau memang ada, artinya ada di tahun sebelumnya ada pajak yang pasal 29-nya itu dibayar, ya ada itu. Nanti diperhitungkan perkiraannya itu dalam tahun depan itu, tahun berjalan itu berapa sih harus dibayar. Nah, itu dibagi 12 itu ya. Oke. Ya. Yang PPh pasal 25 ya Pak ya, dari notaris. Oke, nah kawan pajak semua kayaknya jelas banget nih sudah disampaikan oleh Pak Taufik mengenai apa itu profesi notaris PPAT sampai dengan tata cara perhitungan dan pelaporannya. Nah, lapornya bisa online nih Pak? Direktorat Jenderal Pajak kan sudah menyediakan sarana pelaporan yang memudahkan bagi wajib pajak. Kalau bisa datang, silahkan datang ke kantor. Kalau misalnya belum online, bisa dikirim surat. Tapi kan akan lebih mudah lagi kalau melakukan pelaporan secara online. Secara online ya. Bisa kapan aja di mana bisa aja ya Pak ya. Kapan aja di mana aja, terus lebih akurat ya. Oke, demikian kawan pajak bincang santai kita pada podcast katalog gue Kanwil DJP Banten kali ini. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan secara terperinci mulai dari apa itu profesi notaris atau PPAT hingga kewajiban-kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilaksanakan. Nah, pertukaran data antara DJP dengan stakeholders termasuk notaris dan PPAT ini sudah sangat gencar sejak bertahun-tahun lalu dan sekarang sudah semakin banyak data yang sampai dari pihak notaris PPAT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Maka kawan pajak semua, apapun yang dilakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan ataupun akte-akte lainnya, kawan pajak sebagai profesi notaris juga harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kami sangat menghimbau nih untuk kawan pajak yang berprofesi sebagai notaris dan atau PPAT juga menjadi jembatan bagi DJP untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat ya Pak ya, untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Taufik sudah sharing informasi perpajakan mengenai seri profesi notaris dan PPAT pada episode katalog Kanwil DJP Banten kali ini. Dan terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah rela menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Seri-seri profesi lainnya masih akan kita tayangkan dan kawan pajak semua boleh ikuti, subscribe, dan share informasi-informasi perpajakan yang penting ini untuk kawan pajak bisa sharing untuk teman-temannya, untuk koleganya, untuk keluarganya, dan juga bisa ikuti media sosialnya Kanwil DJP Banten di @pajakdjpbanten, baik itu Spotify, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube-nya Kanwil DJP Banten. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh kawan pajak dan untuk Pak Taufik. Bertemu kembali di episode katalog Kanwil DJP Banten berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.